Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firman Pratama, Kominfom, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Khairil Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 121011401701. Saya dari kelas 03 TPLP 002. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai implementasi web server pada CPS. Adapun topik-topik yang akan saya bahas pada materi kali ini itu yang pertama ada VPS, lalu ada web server, tiga ada sistem operasi, keempat ada software, kelima implementasi, dan keenam kesimpulan. Pertama adalah pengertian VPS. VPS adalah singkatan dari Virtual Private Server. Ini adalah bentuk hosting web di mana server fisik yang besar dibagi menjadi beberapa server virtual yang beroperasi secara independen satu sama lain. Setiap VPS memiliki sistem operasi sendiri dan sumber daya yang terisolasi seperti CPU, RAM, dan penyimpanan, sehingga memberikan pengguna kontrol yang lebih besar atas konfigurasi dan pengelolaan server daripada shared hosting. Lalu yang kedua ada web server. Web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang menyediakan layanan hosting dan mengelola situs web atau aplikasi web. Ini adalah bagian penting dari infrastruktur internet yang mengizinkan server untuk menangani permintaan dari klien seperti browser web dan memberikan konten yang diminta, seperti halaman web, gambar, video, atau data lainnya. Lanjut ke sistem operasi. Sistem operasi server adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras pada server komputer dan menyediakan layanan yang diperlukan untuk mendukung operasi jaringan, aplikasi, dan layanan lainnya. Perangkat lunak ini memungkinkan server untuk menjalankan permintaan dari klien, menyimpan dan mengelola data, serta menyediakan layanan seperti hosting website, email, penyimpanan data, basis data, dan sebagainya. Dalam sistem operasi server ada dua, yaitu Linux dan Windows. Linux juga memiliki jenis sistem operasinya, itu yang pertama ada Ubuntu Server yang kita pakai pada implementasi nanti. Lalu yang kedua ada XenOS, yang ketiga ada Debian. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, tapi saya hanya mengambil tiga. Lalu ada Windows. Yang pertama ada Windows Server 2022, Windows Server 2019, dan Windows Server 2016. Adapun software yang akan dipakai nanti pada saat implementasi, yang pertama ada Apache. Apache adalah perangkat lunak server web open source berfungsi sebagai server untuk menyajikan halaman web dan konten melalui internet. Apache menerima permintaan dari web browser dan mengirimkan konten yang diminta. Lalu yang kedua, kita menggunakan database yaitu MariaDB. MariaDB adalah sistem basis data rasional open source yang merupakan versi fork dari MySQL. MySQL digunakan secara luas sebagai alternatif MySQL yang dapat diandalkan dan dapat dijalankan di berbagai platform. Lalu yang ketiga ada PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor. Secara umum, PHP adalah bahasa pemrograman script yang digunakan terutama untuk pengembangan web. Lalu yang keempat ada PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin adalah aplikasi web open source untuk mengelola basis data MySQL secara visual. Lalu yang kelima ada Webmin. Webmin adalah antarmuka pengguna berbasis web yang memungkinkan pengelolaan sistem Unix atau Linux dari jarak jauh tanpa memerlukan terminal, memungkinkan pengaturan konfigurasi, manajemen pengguna, file, paket, dan firewall melalui browser web. Lalu yang terakhir ada Certbot. Certbot adalah perangkat lunak yang memudahkan instalasi dan otomatisasi sertifikat SSL atau TLS dari Let's Encrypt untuk melindungi koneksi web dengan enkripsi, memungkinkan administrator situs web untuk dengan mudah mengamankan server mereka tanpa konfigurasi manual yang rumit. Kesimpulan yang saya dapat dari materi implementasi web server pada VPS adalah web server menyajikan konten web kepada pengguna, sementara VPS adalah mesin virtual yang menyediakan akses server fisik dengan fleksibilitas dan kontrol penuh
tanpa infrastruktur fisik. Keduanya penting dalam hosting dan pengelolaan situs web atau aplikasi online. Memerlukan keamanan dan pemeliharaan untuk kinerja optimal. Mungkin segitu saja presentasi yang saya dapatkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Yusuf dari kelas 03 TPLP 002. Di sini saya ingin memberitahu cara implementasi web server pada VPS melalui aplikasi Putih dan connection type-nya yaitu SSH. Saya masukkan IP yang sudah kita dapat. Enter dengan port 22. Buka terbesar. Login dengan root. Lalu masukkan passwordnya. Jika sudah sampai seperti ini, langkah pertama kita adalah menginstal Apache Web Server. Tapi sebelum itu kita akan ketik yaitu sudo apache untuk memeriksa saja di dalam VPS ini ada apa saja. Jika sudah, kita bisa lanjut ke sudo apt install apache 2 -y. Proses sudah selesai. Untuk melihat Apache ini sudah terjalan atau belum, kita ketik sistem ctl status Apache 2 enter. Nah, jika outputnya sudah running, maka Apache web server ini sudah berjalan. Kita lanjut ctrl-c enter. Kita akan menginstal juga sudo apt install widget nano. Akan ketik sudo apt install widget nano dc. Sudah yang terbaru, maka bisa kita lanjut ke install DBMS-nya itu MariaDB. Sebelum itu kita bisa cek apt update-nya secara berkala. Kita langsung install saja. Bisa kita copy dan kita untuk mengaktifkan install MariaDB server, lanjut MariaDB client. Kita jika ada muncul seperti ini, kita klik Y, progress. Sudah selesai, kita akan cek apakah MariaDB sudah running atau belum dengan sistem ctl status mysql. Enter. Di sini sudah output atau outputnya sudah running, maka MariaDB ini sudah berjalan. Enter. Lalu kita akan setting password root MariaDB-nya dengan mengetik sudo MariaDB secure installation. Enter. Kita memasukkan
password yang sekarang untuk menggantinya. Jadi kita masukkan password yang sekarang dulu. Oke. Nah, kita akan mengikuti di sini. Yang pertama tuh switch to unique-nya aja. Lanjut change the password-nya. Ketika kita mengklik ya di sini untuk berubah passwordnya, maka nanti ketika kita mau login root lagi, password yang baru ini yang akan kita pakai. Kita ubah saja dengan new passwordnya. Nah, kita sukses. Kita remove anonymous usernya, kita Y. Lanjut remove database. Bisa login remotely-nya kita Y juga. Remove test database kita Y lagi. Dan root privilege-nya kita Y lagi. Sudah selesai men-setting password pada MariaDB-nya. Kita akan tes untuk masuk MariaDB-nya menggunakan password yang tadi kita bikin. MySQL dengan cara MySQL info root enter password yang tadi. Nah, jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Jika ingin mengecek database-nya, kita akan ketik yaitu show berarti sudah ada database-nya yang aktif. Aktif saja. Nah, selanjutnya kita akan menginstal PHP package. Kita copy saja di sini. Minye di sini nih untuk melanjutkan progres penginstalan agar tidak ditanya lagi. Kita langsung enter saja. Nah, sudah selesai, install PHP package-nya sudah selesai. Kita akan mengecek version PHP package-nya dengan perintah php version. Enter. Versionnya adalah 8.1.2. Sudah, kita akan buat file info.php-nya dengan perintah sudo nano file www info.php info.php. Kita akan isi dengan kode isi. Kita copy di sini. Setelah di copy kita ctrl untuk save y enter. Kita akan cek apakah sudah install info.php. Cek dengan ID kita 172 info.php. Enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Itu sudah berhasil. Lanjut, kita akan menginstal PHP MyAdmin. Untuk itu kita akan sudo apt update. Jika sudah, kita akan mengcopy kode di sini.
C, kita akan copy di sini, lalu kita review. Nah, dengan cara memilih di sini yaitu kita klik space, kita klik space, maka akan muncul bintang ini berarti sudah terpilih. Oke, terus kita enter, lanjut, kita enter lagi. Kita akan memasukkan password buat PHP MyAdmin-nya. Kita akan buat itu. Kita akan lanjut. Sudah selesai, maka kita akan cek di PHP MyAdmin. Kita ini isi dengan root, lalu passwordnya sebelum kita bikin. Oh maaf, ada kesalahan. Sebentar. Nah, sudah berhasil masuk, maka tampilannya akan seperti ini untuk bisa men-setting database atau yang lain-lain. Selanjutnya kita akan menginstal webmin. Seperti biasa kita akan sudo apt update terlebih dahulu. Sudo apt update. Sudah. Nah, kita akan sources list untuk menyisipkan repository kode webmin. Kita ketik saja sudo nano etc apt sources. Nah, kita akan menyisipkan di bagian bawah ini, yaitu adalah kode ini. Klik, terus kita klikkan di sini, kita tambahkan namanya repository. Lalu kita akan repository webmin. Kita akan save dengan ctrl-x, y, enter. Lalu kita akan masukkan kode tersebut. Ini dihapus update-nya. Kita enter. Harus mengeluarkan output seperti ini, yaitu apt-key is status created, apt-key 8. Lanjut kita akan menginstal webmin-nya, yaitu dengan komen sudo apt install webmin. Enter. Maaf. Sebentar. Coba kita sudo
Lalu kita sudo apt install webmin. Nah, kita klik Y. Nah, sudah selesai, kita akan cek service menggunakan komen sistem ctl status enter. Sudah running, maka webmin akan berjalan. Enter. Terus kita cek IP address kita. Ini sebentar, kita keluar saja terlebih dahulu. Ini kita hapus, kita ganti titik 2 terus 2000 untuk login ke webminnya. Kita advance, nanti kita proses. Kita masukkan root dan password. Maaf. Bentar. Ini passwordnya yang ketika sudah masuk ke webmin, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa untuk mengatur Apache server, MariaDB database server, data server, terus ada file manager, PHP configuration, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan menginstal Certboard atau SSL dengan komen seperti ini. Kita install saja, langsung kita enter. Nah, sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita tambahkan saja additional softwarenya. Ke sini, enter. Nah, selanjutnya kita akan setting firewall dengan komen sudo web. Kita akan cek dulu statusnya. Sudah inaktif, maka kita akan buka akses untuk port-port ini dengan cara sudo allow 22. Kita akan buka port 22, 80, 443, 3306, dan 10.000. Allow 80. Oke. Lalu sudo
366 oke sudo hello 10.000 sudah selesai untuk membuka portnya, maka kita akan aktifkan kembali si firewall. Sudo ufv enable. Sudo ufv enable process with operation command may be script. Kita klik yes saja. Kalau ganti dan enable instance startup, kita sudo ufv start. Selanjutnya kita coba cek sudo ufv status. Nah, yang sudah terbuka adalah 22 80 443 3306 10.000 itu adalah IP versi 4. Yang sekarang adalah setting time zone. Dengan komen itu kita time date ini enter, lalu kita set time-nya enter. Kita akan mengecek apakah sudah set dengan time date CL. Sudah di Asia Jakarta, berarti server ini sudah di Asia Jakarta. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada implementasi web server pada VPS ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.